Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya kita berdoa bersama. Mari kawan-kawan kita doa. Doa di dalam hati dimulai. Selesai. Nah, baiklah. Ada yang hadir anak-anakku sekalian? Ada. Siapa tuh? Bal, dikenakan dia. Oke. Nah, itu. Yang lainnya udah hadir semua kan? Pandum? Sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Selanjutnya adalah kita menyajikan nyanyi nasional. Apa pelajarannya sebelumnya? Fungsi makanan halal dan bergizi. Sudah paham kan? Ya. Nah, ini pelajarannya adalah tentang materi yang dipakai. Apa yang kalian ketahui gambar tersebut? Gambar tersebut. Ya, boleh. Gambar tersebut menceritakan tentang Allah. Selanjutnya, ya, apa saja kitab-kitab Allah dan saja kitab-kitab Allah apa saja? Ada 4 kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Selanjutnya, kita sebelum pembelajaran adalah kita menjelaskan satu bidang. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan nama-nama kitab Allah serta isi kandungannya. Yang ketiga, menunjukkan kesadaran berperilaku mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah, memaparkan kandung-kandungan pokok kitab-kitab Allah, dan terakhir adalah menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan kitab-kitab Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Do, bilang. Aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab. Waalaikumsalam adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh,
Baiklah, kakak jelaskan ya, nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya Kalian ketahui dari video yang kita tayang tersebut. Ya, belum? Ya, selanjutnya apa saja kitab Allah? Ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Selanjutnya adalah kita untuk mendesain merancang proyek ini adalah kita membuat kelompok yang setelah kita sepakati sebelumnya. Kelompoknya dibuat, jangan terlalu. Nah, sekarang kita buat kelompok masing-masing. Udah cukup ini ya. Udah karena sudah. Ya. Ini ya Bapak. Kita pilih ya.
Sudah siap? Sudah dapat KPD masing-masing? Udah Kak. Nah, kita menjelaskan untuk proyeknya. Proyeknya itu sesuai dengan KPD yang telah tersedia. Ya. Ya, perhatian semua, sebelum kalian lanjut ya, semuanya, ya, KKBD-nya tengok dulu ya, Bu. Ya, ini kita waktunya sedikit cuma 3 menit. Saya yang pertama, kita sikapnya, dan ini apa? Nama nabinya, dan disalah kita paham semua ya. Ya, kerjakan dengan waktu bisa lebih waktu. Kita lihat, saya proyeknya ya. Kita di bawah.
Dia miring, dia kepala. Udah, langsung ya. Kita udah, bosan ya. Ya. Marilah kita sudah semua waktunya sudah habis, sudah kelas semua, maka dari itu kita melanjutkan dengan kesempatan salah satu kelompok untuk menampilkan ke depan. Ya, diharapkan kelompoknya maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Faiza, Luda, Nabila, Aan, dan Rita. Kita konsep iman kepada Allah, kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk menjadi pedoman dan bimbingan bagi kaum Bani Israel agar mereka dapat berlepas dari kekufuran dan kebodohan sehingga selalu berada di jalan Allah. Kita Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk memimpin umat Yahudi atau Bani Israel selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa untuk membimbing umat Yahudi atau Bani Israel selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurnaan kitab-kitab suci sebelumnya dan sumber pokok ajaran agama Islam. Sekian dari kami. Sebelum itu ada yang ditanyakan. Apa manfaat Allah menurunkan kitab di dunia ini? Sebagai petunjuk dan pedoman. Dan ditanya. Tuh, tenang. Kedua,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Radit, Putra, Harlingga, Triamanda, dan Anissa Harap. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Manfaatnya untuk menjadi pedoman dan bimbingan bagi kaum Bani Israel agar mereka dapat terlepas dari kekufuran dan kebodohan sehingga selalu berada di jalan Allah. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membimbing umat Yahudi atau Bani Israel selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Yang lainnya. Penyempurna kitab-kitab suci sebenarnya dan sumber pokok ajaran agama Islam. Sekian dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pedoman untuk manusia. Dan selanjutnya dalam mengevaluasi hasil diskusi kita tadi adalah ada bermacam-macam, kemudian ada juga kekurangannya. Itu kita memberikan penguatan mengoreksi kerja proyek kita tadi, yaitu yang paling untuk semuanya. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Hasil kita lihat. Dan selanjutnya adalah sebelum kita tutup ya, untuk ya kesimpulannya ada 4 menit kita harus kita bagi sebagai umat Islam, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'an. Dan 4 jenis kitab tersebut adalah yang dirangkum disempurnakan dalam kitab Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat akhir zaman. Dan apa saja? Dan sebelum kita ini kembalikan kelompok seperti yang semula.
Bapak. Dan semuanya sebelum kita tutup, kita baca hamdalah. Baiklah, semua dari pelajaran dari awal sampai akhir tadi kita sudah selesaikan. Baiklah, berikutnya untuk penutup dan doa bersama-sama datangkan. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa dulu berarti dimulai. Selesai. Baiklah, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.